Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang market analysis. Apa itu market analysis? Ini adalah sebuah analisa pasar untuk proses mengidentifikasi dan menilai pasar secara objektif dan kualitatif untuk memastikan kesesuaian dengan bisnis yang akan dijalankan. Analisa ini dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pasar ataupun melihat pasar yang baru. Jadi market analysis ini sangat penting ya untuk perencanaan bisnis kita ke depan, untuk rencana pemasaran produk, untuk promosi hingga perluasan bisnis. Nah, biasanya untuk melihat kompetisi pasar itu perusahaan harus melakukan analisa SWOT ya. Untuk melihat kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Sehingga bisa menentukan brand positioning dan pengambilan keputusan untuk memasuki pasar. Apa tujuan dari market analysis? Yang pertama, menjaring pelanggan. Ya, tentu untuk mengetahui ya kira-kira pelanggan mana yang bisa diambil oleh perusahaan. Yang kedua, mengamati kompetitor. Jadi bisa melihat di pasar ini ada siapa yang sedang bermain di sana gitu ya. Perusahaan-perusahaan apa saja yang menjadi kompetitor kita di sana itu bisa kita melihat dan menganalisa ya. Lalu yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang. Jadi peluang pasar yang ada di sana itu bisa kita lihat bahwa ternyata ada peluang yang bisa kita ambil di pasar. Yang keempat yaitu meminimalkan resiko. Dengan analisa pasar kita bisa melihat seberapa besar pasar yang ada. Apakah produk kita akan laku atau tidak. Nah, jadi dan mungkin potensi kerugian yang ada itu bisa kita lihat juga kalau ternyata pasarnya kecil gitu dan terus kemampuannya juga daya belinya kurang. Nah, itu bisa meminimalkan resiko. Jadi sebagai sarana pengambilan keputusan kita. Yang kelima yaitu strategi jangka panjang. Jadi kita bisa melihat dari analisa pasar itu bisa menentukan strategi ke depan kita. Bisa jadi pasarnya sekarang kecil, sedikit mungkin konsumen yang akan membeli produk kita saat ini. Tapi bisa jadi ke depan pasarnya itu akan membesar gitu. Dan ini adalah jangka panjang ya. Jadi sangat mungkin nanti ke depan peluang bisnisnya itu lebih besar dengan cara kita masuk ke pasar saat ini gitu. Itu salah satu yang menjadi pilihan dari pengusaha ya, bagaimana dia melihat pasar. Yang keenam menjadi trendsetter ya. Jadi dengan melihat pasar, pebisnis bisa menetapkan ya, bisa mengetahui tren apa yang sedang dan akan terjadi di pasar. Jadi mereka bisa menentukan produk apa yang harus dikeluarkan gitu. Jadi dengan melihat pasar, melihat kebutuhan mereka, melihat kecenderungan mereka, mereka tahu pasar sedang membutuhkan ini dan itu akan mereka buat dan akan menjadi trend setter ya, jadi penentu tren di pasar. Lalu yang ketujuh, tujuan dari market analysis adalah untuk mendulang keuntungan yang lebih cepat. Jadi karena kita sudah melakukan analisa, maka kita bisa mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan yang lebih cepat dan mungkin juga lebih besar karena kita sudah tahu pasarnya seperti apa gitu. Oke, berikutnya adalah pentingnya analisis pasar. Kenapa sih analisis pasar itu sangat penting? Yang pertama sebagai pemeriksaan struktur pasar. Jadi kita bisa mengetahui di pasar itu strukturnya seperti apa. Konsumennya siapa, kompetitornya siapa gitu. Produknya apa yang sedang ada di dalam pasar pada saat ini. Lalu si konsumen ini daya belinya berapa besar gitu. Nah, itu bisa terlihat dari situ. Lalu yang kedua itu sebagai batasan pasar yang relevan ya. Jadi kita bisa mengetahui pasar sekarang itu dikuasai oleh siapa.
dari 100% pasar katakan, itu berapa persen dikuasai oleh kompetitor A, kompetitor B, dan kira-kira berapa persen yang masih bisa kita masuki gitu. Lalu yang ketiga yaitu untuk menganalisis siapa, mengapa dan bagaimana konsumen membeli jenis produk yang dijual di pasar. Jadi kita bisa menganalisa perilaku konsumen yang ada di pasar itu. Mereka seperti apa sih karakteristiknya gitu. Konsumen yang ada sekarang gitu. Karena setiap pasar itu punya karakteristik konsumen yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu menganalisa permintaan merek. Jadi untuk mengetahui bagaimana pembeli memilih suatu merek dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita bisa mempelajari tadi ya perilaku konsumen nih. Nah, ini kaitannya dengan merek. Mereka sukanya merek apa? Kenapa mereka memilih merek itu? Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran supaya produk kita juga bisa dilirik oleh konsumen gitu. Dan yang kelima yaitu identifikasi prospek bisnis dan potensi pasar ya berdasarkan riset tadi. Jadi ketika kita udah mengetahui konsumen, mengetahui produk, mengetahui kompetitor, kita bisa melihat peluang bisnisnya ya, prospeknya itu bagaimana gitu. Layak atau tidak kita untuk masuk ke dalam situ. Nah, itu pentingnya analisis pasar. Oke, kita lanjutkan berikutnya itu bagaimana caranya melakukan analisis pasar atau market analysis ini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu strategi pendekatan permintaan. Jadi kita melakukan melihat potensi permintaan yang ada. Dan ini salah satu metode yang paling efektif ya. Jadi strategi ini berfokus pada keinginan manusia yang belum terpenuhi secara penuh, atau yang sudah terpenuhi tapi sebagian, atau terpenuhi tapi belum memuaskan. Misalnya nih contoh, sekarang budaya K-pop ya atau Korean pop ya itu sangat populer di kalangan generasi muda. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang sangat suka dengan K-pop, jadi mereka meniru semua yang dilakukan oleh K-popers ya. Misalnya dari sisi fashionnya ya, pakaiannya, lalu dari sisi makanan minumnya, lalu dari sisi film gitu ya, musik gitu. Nah, itu menjadi salah satu peluang bisnis yang bisa kita lihat. Jadi misalnya sekarang banyak di perkotaan ya restoran, rumah makan yang menjual makanan Korea gitu. Nah, ini bisa juga jadi kesempatan buat para pengusaha melihat permintaan ini. Apakah anak muda misalnya di kota kecil atau di desa juga membutuhkan itu? Kalau ternyata banyak, nah berarti ada peluang untuk membuka misalnya rumah makan Korea tapi di kota kecil atau di desa mungkin gitu. Kalau memang ternyata permintaannya besar, ya tentu harus disesuaikan dengan daya beli konsumennya ya. Jadi kalau di kota besar mungkin harganya mahal misalnya makanan Korea, di kota kecil bisa dibuat paket hematnya ya, yang lebih murah dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Tapi tetap Koreanya dapat gitu, Korea stylenya dapat. Nah, itu jadi peluang bisnis juga. Ini hanya contoh ya, bisa jadi ada juga contoh-contoh lain bagaimana permintaan konsumen yang belum terpenuhi atau sudah terpenuhi tapi masih kurang atau belum puas. Jadi masih membutuhkan produk-produk lain untuk masuk. Nah, ini kesempatan untuk bisa diambil oleh para pengusaha. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu sebaliknya, yaitu strategi penawaran. Jadi kalau tadi permintaan itu berasal dari sisi konsumen membutuhkan apa. Nah, kalau penawaran itu berarti si produsen ya, produsen menawarkan apa gitu. Jadi di sini berdasarkan pada kemampuan produsen untuk memproduksi barang, memberikan layanan ya. Jadi produsen mau bikin apa gitu. Nah, sebelum itu tentu produsen harus melihat dulu kira-kira produk yang akan dia keluarkan ini cocok nggak sama pasar. Terus konsumen bisa beli nggak dengan harga segitu. Nah, apakah kualitasnya sesuai nggak kira-kira dengan kebutuhan konsumen.
Terus keunggulan produknya apa gitu. Jadi misalnya ya, kita mau bikin produk yang baru gitu, mungkin belum ada atau yang jarang ada gitu ya, yang konsumen mungkin belum tahu. Nah itu mungkin harus dilihat dulu konsumen mau beli nggak kira-kira gitu. Nah seperti itu ya. Jadi lebih dari sisi produsen ke konsumen. Terbalik ya tadi. Jadi yang satu permintaan, yang kedua penawaran. Lalu yang ketiga apa? Nah yang ketiga adalah melihat kebutuhan konsumen. Jadi kita harus menganalisa kebutuhan konsumen saat ini tuh apa. Misalnya nih saya ambil contoh makanan halal dan sarana ibadah di Bali. Yang memang di Bali kan bukan daerah yang mayoritas muslim. Jadi biasanya para wisatawan yang ke Bali itu agak kesulitan ya untuk mencari makanan halal. Artinya tidak semudah ketika di kota-kota lain gitu menemukannya. Nah ini jadi peluang usaha bisa. Pengusaha bisa melihat peluang ini lalu bisa membuka misalnya rumah makan halal, ada musolanya karena biasanya untuk sarana ibadah juga di Bali lebih terbatas ya, lebih sulit untuk ditemukan gitu. Nah ini bisa jadi peluang usaha karena wisatawan yang muslim yang ke Bali banyak juga, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah ini contoh ya, jadi bagaimana melihat kebutuhan konsumen yang ada di suatu tempat gitu. Contoh lain juga bisa, nanti bisa dilihat juga oleh kita masing-masing gitu. Itu yang ketiga ya, melihat kebutuhan konsumen. Yang keempat yaitu timing ya, waktu yang tepat. Nah, jadi waktu ini sangat menentukan juga dalam analisis pasar. Kapan kita akan mengeluarkan produk, kapan kita akan masuk ke pasar, itu harus berdasarkan perhitungan waktu. Jadi ini ada ininya juga, strategi juga. Jadi jangan asal keluar gitu produknya. Nah misalnya kalau di musim hujan gitu, ya jualan payung pas banget gitu. Di musim panas kemarau itu mungkin jualan es lebih cocok gitu misalnya. Nah itu adalah contoh berdasarkan musim. Ada juga musim-musim yang lain gitu. Sekarang misalnya mau Idul Adha, ya mau Lebaran Haji, ya jualan hewan kurban itu tepat gitu. Lalu kalau Idul Fitri biasanya yang laku ya pakaian gitu ya. Nah itu adalah contoh bagaimana timing itu menentukan ya. Jadi waktu ini juga menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh para pengusaha. Lalu yang kelima yaitu survei pasar ya. Jadi analisa pasar bisa dilakukan dengan cara survei. Jadi bisa pakai kuesioner ya. Ini mirip-mirip dengan penelitian skripsi atau tesis ya. Jadi bisa pakai kuesioner menanyakan kondisi konsumen, lalu mereka membutuhkan produk apa dan segala macam ya, pertanyaannya bisa banyak. Makin lengkap dan jangkauannya luas itu semakin bagus survei pasar itu. Kalau sekarang lebih mudah ya, survei pasar itu bisa dilakukan secara online. Jadi tidak harus kita ketemu dengan orangnya langsung. Bisa cukup melalui media sosial, melalui email, melalui ya banyak cara-cara online yang bisa dilakukan. Jadi misalnya kita tinggal menyebarkan kuesioner secara online. Nah ini bisa lebih mudah ya, bisa lebih mudah dan bisa lebih banyak menyasar konsumen karena kita tidak perlu ketemu langsung dengan orangnya. Itu salah satu cara ya, survei pasar. Lalu yang keenam yaitu mengamati tren pasar. Nah ini juga kita harus melihat tren pasar yang sedang terjadi itu apa. Apa sih yang sedang menjadi tren di masyarakat saat ini. Misalnya kalau kita produk makanan, mereka lagi suka makanan apa gitu. Nah, cuma ini tren ini harus hati-hati ya. Tren itu ada yang sebentar ya umurnya. Jadi cuma mungkin temporary ya. Jadi sementara saja. Misalnya ada makanan tertentu yang dulu misalnya ya kayak es cappuccino cincau gitu. Dulu pernah populer. Tapi sekarang udah enggak lagi. Nah, itu kita harus bisa menilai apakah tren ini long lasting ya, bertahan lama atau it just temporary. Ya, ini hanya sementara saja. Nah, ini tentu harus kita
melihat ya, apakah ini trennya bertahan lama atau tidak. Jadi jangan sampai kita masuk ke pasar tapi ternyata trennya sudah berubah. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini bagaimana cara melihat tren itu bisa banyak cara ya. Ada misalnya dengan melihat berita, melihat mengamati kondisi lapangan itu bisa. Bisa juga dengan membaca laporan-laporan survei atau riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei misalnya. Itu bisa juga menjadi salah satu cara untuk melihat tren pasar. Nah, yang lain bisa kalau sekarang mudah ya karena ada kita bisa melakukan riset sendiri juga ya dengan cara online itu sangat mudah ya, bisa pakai aplikasi misalnya Google Analytics gitu. Itu bisa kita buka dan kita bisa melihat pencarian apa sih yang paling banyak gitu. Misalnya produk makanan apa yang paling banyak dicari di Google gitu. Itu bisa. Produk atau model fashion apa yang sedang digemari oleh anak muda. Itu bisa lihat di Google. Bisa kita lihat oh ternyata yang banyak dicari itu misalnya seperti ini jadi bisa jadi salah satu metode untuk mengamati ya atau melihat tren pasar. Jadi lebih mudah sekarang ya. Jadi tidak harus melihat langsung ke pasarnya atau ke masyarakat tapi cukup bisa mengamati juga dari pencarian di media sosial atau di internet. Itu mudah ya. Tools-toolsnya ada ya, bukan cuma Google Analytics, ada juga tools-tools yang lain yang bisa kita lihat secara online. Itu banyak pilihan ya, jadi lebih mudah saat ini. Lalu yang ketujuh yaitu melakukan uji coba pasar. Jadi salah satu cara melakukan analisis pasar adalah diuji cobakan, trial ya. Jadi produk yang sudah kita buat itu kita buat sedikit dulu biasanya ya. Dibuat sampelnya ya, buat sampel lalu diinikan ke orang lain ya, ke konsumen ya, ditawarkan ya, disuruh nyoba. Nah, mereka suka atau tidak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, ada yang membagi-bagikan sampel. Itu contoh bagaimana mereka melakukan uji coba pasar ya, seperti itu. Ini bisa dilakukan untuk melihat nanti apakah mereka suka atau tidak. Terus kalau ada kekurangan juga bisa langsung ketahuan ya, misalnya oh ini kalau makanan ini misalnya oh ini rasanya kurang cocok, terlalu manis, terlalu asin atau bagaimana gitu, itu bisa ketahuan. Jadi uji coba pasar ini sangat penting untuk mengetahui penerimaan konsumen. Kalau lebih banyak yang suka atau mungkin 90% suka ya bisa dikeluarkan produknya gitu. Tapi kalau banyak yang tidak suka berarti harus dirubah dulu. Ada yang harus di-adjust ya, disesuaikan spek produknya gitu. Nah, itu rekan-rekan semua bagaimana cara kita melakukan analisa pasar. Jadi setelah kemarin kita di pembelajaran sebelumnya itu mempelajari studi kelayakan usaha ya atau feasibility study. Nah, salah satu caranya di dalamnya adalah analisa pasar. Jadi sebelum kita berbisnis kita harus melakukan analisa terlebih dahulu dan analisa pasar adalah salah satunya. Nanti kita akan bahas analisa-analisa yang lain di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.